pagi teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita bisa sekolah minggu meskipun masih dengan online ya. Tapi kita akan terus berdoa supaya keadaan boleh semakin baik dan kita boleh diizinkan kembali untuk bertatap muka ketika kita mengadakan sekolah minggu. Dan hari ini adalah minggu ketiga di tahun yang baru ini. Saya selalu berharap bahwa teman-teman selalu mempunyai harapan setiap harinya untuk menjalani hari-hari di tahun yang baru ini, dan juga tentunya untuk rencana-rencana ke depan di dalam tahun ini. Nah, untuk minggu ini kita sudah sampai ke pelajaran 3. Ya, minggu kemarin Ibu Ruth sudah menyampaikan berkenaan dengan hukum Taurat ya. Nah, sebelum kita memulai, saya mengingatkan dulu untuk teman-teman yang mungkin ingin mempersiapkan persembahan, kemudian menyiapkan Alkitab dan alat tulis untuk mencatat. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu, menyerahkan setiap hati dan pikiran kita supaya kita boleh mengerti, kita juga boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan atas pagi hari ini, kami boleh kembali bertemu dalam sekolah minggu kelas tunas muda. Kami berdoa dan mohon pertolongan Tuhan supaya Tuhan yang memimpin, Tuhan yang hadir di setiap hati dan pikiran kami, supaya kami boleh belajar bersama-sama, kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui pelajaran yang kami pelajari hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Minggu yang lalu Ibu sudah menyampaikan ya bahwa hukum Taurat berisi tentang larangan dan perintah agar kita menjadi anak Tuhan yang senantiasa taat, dan kita sudah diangkat sebagai anaknya, dianugerahkan keselamatan yang kekal melalui pengorbanan Tuhan di kayu salib. Nah, dari situ tentu saja kita sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita mempunyai kehidupan yang berbeda dari kehidupan yang sebelumnya. Nah, bagaimana sih hidup yang dikehendaki Tuhan ya setelah kita menjadi anak-anak yang sudah dianugerahkan keselamatan yang kekal ini? Nah, di pelajaran 3 ini kita akan belajar tentang hidup menurut roh ya. Nah, sebelumnya saya tanya dulu nih, apakah teman-teman suka melihat film superhero ya? Mungkin banyak ya film yang mungkin teman-teman sudah lihat. Banyak sekali genre, baik film Indonesia ataupun film dari luar negeri, ataupun film animasi, ataupun film apapun yang menceritakan tentang superhero ya. Nah, di dalam setiap film superhero pasti di situ ada peperangan ya, peperangan antara kebaikan dan kejahatan biasanya ya. Nah, dalam peperangan tersebut kira-kira siapa yang menang? Pastilah karakter utamanya ya yang pasti menang. Yang pasti dalam ceritanya karakter utamanya ini adalah karakter yang baik. Nah, tetapi ketika kita menonton film-film tersebut, kita memperhatikan nggak bagaimana caranya mereka bisa menang. Nah, kalau kita perhatikan biasanya meskipun mereka superhero, tetapi
pasti ada senjata super yang mereka gunakan untuk mengalahkan musuh-musuh mereka ya. Nah, mungkin ada yang dalam bentuk senjata api, kemudian jurus-jurus jitu atau apapun itu, mereka pasti punya senjata yang digunakan untuk mengalahkan setiap kejahatan ya. Nah, peperangan ternyata tidak hanya terjadi di film saja ya, tetapi tanpa kita sadari setiap hari pun kita mengalami peperangan juga ya. Nah, tetapi peperangan yang seperti apakah itu? Nah, di hari ini kita akan membahas tentang peperangan rohani ya. Nah, untuk kita lebih mengerti, kita akan membaca terlebih dahulu bacaan Alkitab kita di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai yang ke-26. Nah, mungkin teman-teman bisa membuka dahulu di dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang 16 sampai yang ke-26. Nah, dalam Galatia pasal 5 ayat yang ke-16 sampai yang ke-26 ini diberi judul perikop hidup menurut daging atau roh. Ya. Nah, sambil teman-teman menyimak, Ibu Ruth akan menolong dalam membacakan bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku ialah hidup oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau ia hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Baik, terima kasih Bu Ruth yang sudah menolong membacakan bacaan Alkitab pada pagi hari ini. Nah, teman-teman, dari bacaan yang sudah dibacakan oleh Ibu Ruth, di situ ada beberapa ada dua kunci atau dua inti dari pelajaran yang kita akan pelajari hari ini, yaitu hidup menurut daging dan hidup menurut roh ya. Nah, apa saja sih perbuatan daging yang disampaikan di dalam Galatia pasal 5 ini ya. Mungkin teman-teman bisa menyimak kembali di ayat yang ke-19. Saya akan bacakan ulang ya, di ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah,
Di situ disebutkan contoh-contoh perbuatan daging, ya. Nah, perbuatan daging ini secara tidak sadar selalu mempengaruhi setiap tindakan kita, ya. Nah, contoh kecil nih misalnya, atau salah satu perbuatan yang disebutkan di sini misalnya tentang amarah, ya. Siapa sih yang nggak pernah marah seperti itu? Nah, marah ini tidak salah, tetapi akan menjadi berdosa ketika kita marah dengan kepentingan diri sendiri, ya. Nah, ketika kita marah, ketika kita menyakiti hati orang lain, tentu itu akan menjadi sesuatu yang mungkin bisa menjadi dosa atau perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, ya. Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa menjauhi hal-hal yang sifatnya perbuatan daging, ya. Tentu saja kita tidak mudah untuk menjauhi atau kita boleh menang dari setiap perkara-perkara rohani ini, ya. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa di dalam ayat yang ke-21, ya, lanjutannya, terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ternyata perbuatan daging atau peperangan rohani yang sebenarnya kita alami setiap hari ini itu mempunyai dampak yang nantinya akan kita terima, ya. Di sini dengan tegas dikatakan bahwa ia tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah, ya. Nah, tentu saja ini bukan hal yang atau kita bisa membayangkan sesuatu yang mengerikan ketika kita tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, ya. Nah, lalu bagaimana sih kita bisa menang di dalam peperangan rohani ini, ya? Kita bisa melihat di ayat yang berikutnya, ya, ayat yang ke-22 sampai yang ke-23. Di situ tentang buah roh, ya. Nah, kunci ketika kita mau menang di dalam peperangan rohani adalah kita mau hidup yang dipimpin oleh roh, ya. Roh siapa? Tentu saja roh Tuhan, ya, Roh Kudus. Nah, ketika kita dipimpin oleh roh atau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita, kita tentu saja bersedia merendahkan diri untuk dibimbing, kemudian untuk ditolong, dan dilatih oleh roh, sehingga kita bisa menang di dalam setiap pilihan dalam setiap kehidupan kita atau permasalahan yang kita hadapi, ya. Nah, ketika roh ada di dalam hati kita, tentu saja yang kita pikirkan, yang kita lakukan itu pasti adalah buah-buah roh, ya, atau hal-hal yang diajarkan oleh Roh Kudus, ya. Nah, apa saja sih buah-buah roh itu? Ya, kita bisa baca di ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-23. Saya bacakan kembali ayat yang ke-22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu, ya. Nah, hidup yang dipimpin oleh roh menghasilkan ketaatan dan menolong kita untuk mengalahkan setiap keinginan daging kita, ya. Kalau kita ingin marah, kita diajarkan kasih, ya, oleh roh, ya.
Tuhan mengajarkan, atau di ayat yang lain Tuhan mengajarkan salah satu ayat yang terkenal tentang kasih ialah ada seorang murid Tuhan Yesus yang bertanya, harus berapa kali kita memaafkan orang yang bersalah kepada kita? Dan Tuhan menjawab bahwa kita harus memaafkan 70 kali 7 kali ya. Coba dihitung itu berapa ya. Nah, Tuhan mengajarkan, atau arti dari jawaban Tuhan itu adalah artinya tidak terbatas ya gitu. Memaafkan orang yang menyakiti hati kita tentu saja tidak mudah ya. Tetapi ketika kita mau dibimbing, kita mau ditolong, dan menyerahkan hati dan pikiran kita untuk dilatih oleh Roh, tentu saja kita yakini bahwa kasih itu akan muncul dalam setiap pilihan kita ya, pilihan tindakan kita ya. Nah, jadi Roh ini akan menolong kita untuk menentukan bagaimana tindakan yang tepat untuk kita bisa selalu menang dalam setiap perkara-perkara yang kita hadapi. Nah, lalu bagaimana kita tahu bahwa kita hidup dipimpin Roh ya, dipimpin oleh Roh ya? Tentu saja berhubungan dengan ayat yang sudah kita baca tadi di ayat yang 22 dan 23. Dalam setiap tindakan kita itu pasti itu akan mencerminkan buah-buah Roh ya, buah-buah Roh. Nah, sekali lagi bahwa ini tidak akan mudah ya, tetapi ketika kita kembali mengingat ketika kita menonton film superhero, mereka menjadi superhero bukan sesuatu yang instan, tetapi mereka tentu saja ada latihan, kemudian ada kerja keras untuk mereka melatih diri ya, melatih diri untuk mau dibentuk, kemudian untuk menjadi kuat ya. Nah, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan rohani pun kita juga seperti itu ya. Dalam kehidupan kita setiap harinya Tuhan ingin mengajarkan sesuatu, Tuhan ingin kita bertumbuh, dan tentu saja dalam pertumbuhan, masa pertumbuhan itu kita bisa jatuh, kita pasti ada tantangan ya. Nah, disitulah Roh akan bekerja ya, Roh akan bekerja supaya kita bisa menghasilkan buah-buah Roh. Nah, jadi teman-teman, pelajaran kita hari ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa sangat penting kita hidup menurut atau merendahkan diri di hadapan Tuhan melalui pimpinan dari Roh Tuhan ya, dari Roh Tuhan, untuk kita bisa memenangkan setiap perkara-perkara dalam kehidupan kita. Nah, saat ini tugas teman-teman sekalian ya, coba tolong tuliskan contoh perbuatan ya, contoh perbuatan atau perilaku yang sifatnya sehari-hari ya, dari masing-masing buah Roh ya. Di dalam Galatia di ayat yang ke-22 dan 23 tadi ada 9 ya, 9 buah Roh, dan silahkan teman-teman bisa belajar memahami melalui kita memberikan contoh-contoh perilaku atas buah-buah Roh tersebut. Baik teman-teman, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini, dan biarlah apa yang kita pelajari hari ini kita boleh renungkan, kita boleh resapi bersama-sama, dan
kita boleh mengerti dan kita boleh menjadi pelaku firman Tuhan ya. Dan kita akan mengakhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Jika mungkin teman-teman yang ada pergumulan atau ada yang ingin didoakan, mungkin bisa menyampaikan melalui grup WhatsApp di kelas Tunas Muda, atau mungkin yang malu ya, maksudnya malu di grup bisa WhatsApp secara pribadi ya, untuk mungkin bisa menolong dalam setiap pergumulan teman-teman semua melalui doa ya. Nah, kita akan mengakhiri sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Kita akan mengakhiri dalam doa. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk waktu ini kami boleh mempelajari, kami boleh belajar tentang firman-Mu, dan kami boleh belajar bagaimana kami hidup di dalam roh. Dan saat ini Tuhan, kami mau Roh-Mu yang memimpin dalam setiap kehidupan dan langkah kami Tuhan, sehingga kami boleh menang dalam setiap perkara-perkara, supaya kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami terus berdoa untuk setiap murid-murid kami dalam kelas Tunas Muda, supaya di masa mudanya Engkau yang akan menuntun, Engkau yang akan menolong, Engkau yang akan menyertai dalam setiap perilaku, pikiran, sehingga kami boleh menjadi terang dan garam bagi sekeliling kami, dan kami boleh menjadi Alkitab terbuka yang memancarkan kasih Tuhan bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap kegiatan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.